Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua dimana berada. Hari ini kita kembali kedatangan pasien satu buah televisi tabung, televisi tabung yang bermerek Digitech, mirip seperti Polytron. Perlu diketahui Digitech Polytron itu satu produk. Artinya mesinnya sama saja. Di sini bisa sama-sama kita lihat. Ini adalah rangkaian mesin dari televisi ini Digitech. Ya. Di sini saya ingin berbagi kerusakan umum atau yang paling sering dialami oleh TV Digitech atau Polytron ya. Di Polytron ini paling sering itu satu, kasusnya lampu berkedip. Yang kedua, layar blinking dengan adanya garis-garis buku di layar dan OSD tidak tampil. Dan yang ketiga itu USD tampil namun tidak masuk gambar, ataupun AP maupun RF-nya tidak masuk. Dan yang selanjutnya, layar tampil blueback tapi USD tidak tampil. Lalu kasus selanjutnya partikel. Adapun partikel dengan bergaris putih di tengah, ada juga yang gambarnya separuh di atas, ada juga yang gambarnya separuh di bawah, ada juga yang pelangi saja, pelangi lalu mati protek ya. Ada yang hidup tampil normal sekejap lalu mati protek ya. Mati protek itu berbagai jenis dan perlu kita perhatikan, perlu kita cermati dengan baik agar tidak salah dalam penanganan ya, agar tidak salah dalam penanganan ya. Bagaimana caranya? Di sini saya akan tunjukkan untuk sebagai panduan ataupun acuan dalam sobat menangani kasus kerusakan televisi Polytron ataupun Digitech ya. Yang pertama-tama sekali, pedoman utamanya itu adalah di saat televisi itu datang ke meja kerja kita ya. Pertama sekali kita colokkan dulu ke listrik ya. Di sini kabelnya sudah saya copot ya. Cuman ini hanya sebagai panduan dan saya yakin insya Allah sobat akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan ya. Ini colokan ini kita colokkan dulu ke listrik ya. Baru dihidupkan TV-nya. Hidupkan TV-nya lalu dipencet ya. Kita pencet tombol CH-nya. Tombol CH-nya ya. Di televisi Polytron ataupun Digitech itu paling sering tombolnya itu rusak ya. Contoh saya kasih, umpamanya kita ada tangan TV standby, TV ini dalam keadaan standby ya, ataupun dia start, ataupun bagaimanapun keadaannya, langkah-langkahnya itu seperti ini. Setelah kita colokkan, dipencet tombol on off-nya ya, di on-kan dulu. Jika dia start, hidup, tunggu sampai layarnya muncul ya. Layarnya muncul, lalu perhatikan apa yang muncul di layar ini. Itu pedoman kunci utama kita untuk menggarap satu buah televisi Polytron dalam proses perbaikan. Apabila dia tidak start ya, kita pencet tombol ini, tombol CH ini, kita pencet aja semua, CH, volume, apa tombol menu ini, tombol menu ini terpisah ya. Ada yang tombol menunya digabung di sini ya, pencet saja semua sampai dia start. Nah, kita pencet seperti ini, pencet terus.
dan dia tetap juga tidak mau start, berarti kasusnya itu adalah mati standby ya. Itu pedomannya. Satu ya. Yang kedua, apabila kita pencet tombolnya tersebut lalu dia start ya, TV start itu nampak di layar pun terasa semburan playback itu ya. Start, lalu perhatikan apa yang muncul di layar televisi tersebut. Apakah bergaris vertikal, apakah bergaris horizontal ya, ataukah gambarnya tampil lalu OCD tidak tampil, atau blanking, atau blank putih, atau blank hitam, atau gambar menciut ya. Disitulah pedoman utama kita ya. Jadi setelah itu kita lakukan, kita ambil satu contoh. Misal setelah kita hidupkan TV Star ya, TV Star, dan di layar kita melihat tampilan tidak ada, misal ya, hitam gelap saja, tidak ada tampilan sama sekali, tapi TV Star ya, ataupun TV Star di layar tampil sebentar, tampil sebentar itu beberapa detik misal, itu perhatikan apa yang tampil dalam beberapa detik itu, apa yang tampil ya, apakah yang keluar di layar itu, apakah logonya keluar, politronnya keluar, atau bagaimana ya. Itu pedoman utama kita, pedoman utamanya di situ, kunci utamanya di situ, kunci keberhasilan kita perbaikan televisi itu di situ utamanya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Asbab pedoman itulah kita bisa menganalisa dengan baik kerusakan yang terjadi pada televisi tersebut. Apakah terjadi pada kerusakan tabung, RGB, apa mesinnya, apa di papan tombol depan ya. Itu bisa kita cermati dari situ dan bisa kita analisa sehingga kita tidak salah dalam penanganan proses perbaikannya ya. Ya, di sini saya akan tunjukkan blok-blok yang paling sering dipertanyakan di media sosial oleh kawan-kawan teknisi ya. Jika kasus televisi itu misalnya setelah kita colok tadi seperti saya kasih tahu, TV ini tidak hidup sama sekali, lampu standby pun tidak hidup ya. Itu yang paling pertama sekali kita lakukan adalah adalah mencopot resistor penghubung. Ini dia resistor penghubung bufles ke playback ya. Bisa kita perhatikan, ini adalah ground, ini adalah bufflesnya ya. Perhatikan dengan baik ya. Ini bufles ini ya dihubungkan dengan resistor R808 ini kemari, lalu kemari ya, lalu kemari ya. Ini jangan ditelusuri karena ini bukan jalur bufles. Memang berasalkan dia dari bufles ya. Asal muasalnya itu memang dari bufles, tapi ini bukan jalur bufles ya. Ini perlu dipahami ya. Namun kita harus mengikuti jalur yang ini. Ini ada jumperan J505. Ikuti jumperan ini yang mengarah ke playback ya. Jangan ikuti arahan yang lain. Misal ini kan bufles, ini ada 1, 2, 3. Ini kemari ya. Ini jumpanya itu ke trafo switchingnya, karena bufles itu berdasarkan dari trafo switching ini melalui dioda D505 ini ya, masuk ke L502. Barulah di sini titik buflesnya ada elko di sini, biasanya elko 160 volt 100 UF ya. Baru ada resistor ini, jangan ini yang diikuti. Yang diikuti adalah ini ikuti terus garisnya ya, ikuti terus. Di sini ada resistor kecil R503. Jangan ini yang diikuti, ini bukan untuk ke playbacknya ya, ini untuk feedback tegangannya yang menghubungkan ke bagian autocoupler ini ya.
Ini adalah optocoupler ya. Di sini TL431 dengan kode IC 44504. Sini rangkaiannya, rangkaian kecil ini untuk penstabil tegangan agar tegangan 115 voltnya itu normal. Jadi yang kita ikuti itu dari sini, dari L ini ya. L ataupun jamperan ya, kawat biasanya di bawahnya. Lalu ini titiknya, resistornya itu terhubungnya ke sini ya, terhubung ke sini. Bisa diperhatikan ini jalur ini putus di sini. Yang menghubungkan itu adalah resistor ini ya, lanjut ke sini, dia di bawah titik putih ini, di bawah balutan putih ini ada jalur ke sini ya, masuk ke sini, masuk ke kaki nomor 2. Itulah titik B plusnya untuk playback ya. Namun jika bingung di sini R-nya yang mana, maka ngurutnya dari sini, dari kaki playback. Kaki playback ini, kaki nomor 2 itu adalah kaki B plus. Urut ke bawah, maka kita akan jumpa R ini. Jadi yang diputus itu, yang untuk langkah awal sekali itu, ini perlu kita putus apabila kita jumpa TV dalam keadaan mati total ya. Kenapa begitu? Karena sering sekali di TV polytron itu asbab rusaknya itu naik tegangan sampai 200 volt, 185 volt, 150 volt. Jadi naiknya tegangan di sini sehingga merusak di blok horizontal dan di blok vertikal di sini ya. Nah, dapat juga merusak di bagian IC program ini IC program. Kalau dalam bahasa saya ini adalah IC program ya. Ini kakinya banyak sekali nampak ya. Ini IC programnya biasanya menggunakan HBT 004, 001, 0101, beragam ya. Jadi kita kembali ke B plus. Jadi yang perlu kita copot itu di sini adalah resistor ini. Kodenya di sini adalah R518. Ini kita copot ya. Kita copot kakinya satu saja ya. Ini resistornya, saya tunjukkan. Ini dia ya. Ini resistornya. Kita lepas kakinya satu kaki, sehingga dia hubungan ke playback ini terputus. Ini yang perlu kita lepas, satu ini. Setelah ini kita lepas, barulah kita melakukan pengukuran di sini, di power supply ini. Ini adalah blok power supply. Ini blok power supply yang dilingkari putih. Ini blok power supply. Lakukan pengukuran di sini ya. Apabila di sini short 100%, IC ini mati. Ini ada 3 kaki IC di sini. Ini adalah IC atau transistor MOSFET ya. Maka cabut transistor ini. Setelah dicabut, ukur kembali di sini apakah masih short. Jika masih short, cek dioda ini yang 4 biji di sini. Ada dioda 4 ya. Ini satu, ini 1, ini 1. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, 4 ya. Cek dioda ini 4 biji ini. Baru ukur kembali. Apabila sudah tidak short, apabila di sini ada yang mati, ganti tentunya. Apabila sudah tidak short di flash antara flash sama ground ini, artinya sudah bagus. Maka lalu colokkan ke listrik ya. Ukur gate-nya. Ini gate-nya. Gate ini ukur pakai multi, menggunakan multi digital boleh, multi analog juga boleh. Di sini mesti ada tegangan 4 volt atau 4, sekian ya. Standarnya 4 volt. Apabila sudah ada tegangan 4 volt, artinya power supply ini sudah bagus dan tidak perlu dioprek lagi, nggak perlu lagi dicongkel sana congkel sini ya.
Itu syaratnya. Namun apabila di sini tidak ada tegangan 4 volt ya, maka yang perlu kita cek itu adalah rangkaian kontrol untuk pemberi tegangan ke sini. Mana dia? Ini transistor. Di sini ada T508, 509, 507 ya. Ada yang bertanya kepada saya, tegangan di T508 di basisnya tegangannya berapa? Tegangannya berapa di emitornya, di kolektornya tegangannya berapa? Wah, saya pening kalau menjawab itu ya. Karena saya tidak memakai cara-cara yang lama seperti itu ya. Jadi kita langsung saja to the point saja, langsung ke pokok permasalahan. Ya. Apabila tidak ada tegangan di sini 4 volt, wajib kita cek ini. Apabila ada yang rusak di transistor yang 3 ini, ganti ya, ganti. Namun apabila tidak ditemukan yang rusak ya, ganti semuanya. Kemungkinan dia error setelah menerima arus ya, ganti semuanya dengan yang baru. Oke, jangan lupa sebelum mengganti transistor ini, cek diodanya ya, dioda Zener, semua dioda yang ada di blok power supply ini cek satu persatu ya. Jangan terburu-buru untuk memasang MOSFET karena akan membuat Anda rugi ya. Nantinya begitu dicolok bakal meledak lagi, colok meledak lagi ya, Anda akan rugi besar. Jadi setelah semua dicek dioda bagus, jangan lupa dicek resistor di sini ada 4 biji. 1 2 3 4. Ini adalah ground, ini ground dan ini ground. Namun di sini dibatasi dengan 4 biji resistor yang nilainya 0, sekian ohm. Ini wajib. Apabila ini jebol, ini wajib kita cek resistor ini. Ya. Kalau ini putus ataupun berubah nilai, saya paling sering jumpa ini berubah nilainya naik. Umpamanya dari 0, sekian ohm menjadi 30 ohm, ada yang jadi 100 ohm ya, bermacam-macam tergantung kerusakannya sendiri ya. Setelah ini dicek semua bagus dan tidak ada yang salah di sini dan tegangan di sini sudah keluar 4 volt ya, maka dibuang dulu tegangan di sini, dibuang dulu tegangan yang tersimpan di elko besar ini elko 400 volt 150 UF ataupun yang 100 UF ya. Ini dibuang dulu. Setelah ini betul-betul kosong, barulah kita pasang MOSFET ini ya. Setelah kita pasang MOSFET, baru kita solder ulang seluruh bagian power supply ini. Jangan lupa disolder ulang ya. Di sini bisa kita lihat, ini nampaknya masih bagus, ini nampaknya masih bagus ya, ini nampaknya masih bagus, tidak ada yang retak. Namun saya sarankan dan sangat-sangat saya sarankan ini disolder ulang yang rapi ya. Setelah disolder ulang yang rapi, baru dicuci dengan thinner atau yang lainnya yang biasa sobat gunakan untuk mencuci mesin ya. Kalau saya biasanya pakai pakai thinner ya, thinner Cobra atau laba-laba, terserah lah. Yang penting cuci bersih. Setelah dicuci bersih, baru dikeringkan, di blower agar lebih cepat, ataupun dijemur, agak lambat prosesnya kalau dijemur, nunggu panas ya, di blower aja. Setelah betul-betul kering ya, barulah kita kembali ukur. Jangan dulu buru-buru mencolokkan, ini langsung buru-buru colokkan ke listrik. Jangan dulu. Kita ukur lagi. Setelah kita cuci ini tadi dan ini sudah kita pasang, ini sudah kita keringkan, baru kita ukur lagi di sini. Kita ukur di sini ya. Apakah short atau tidak? Nah, jika tidak short ya, barulah kita siapkan multi ya, seperti ini. Seperti ini. Ini multi digital. Saya pakai multi digital seperti ini ya, mereknya Total ya, yang total betul ini ya. Setelah ini kita siapkan yang kabel hitamnya ini ke ground ya, ground di sini ini ya. Oke, baru yang kabel merah kita standby kan ke
ke B+. Jangan mengukurnya di sini. Ya, jangan mengukurnya di B+ playback. Karena apa? Karena ini kan tadi sudah kita lepas R-nya, ya. Itu syaratnya. Ini kan tadi pertama kali saya kan udah bilang, ini pertama kali tadi kan ini dilepas dulu, ya. Baru kita benahi power supply-nya. Setelah power supply-nya benah, bagus semua, barulah kita siapkan multinya di sini. Nah, di titik B+ ini, di titik elko ini ya, elko 160 volt. Dan wajib di sini ada tegangan 115, ataupun ada juga saya temukan tegangannya itu cuma 111, ada yang 112, 113, 114, ada yang juga yang 110, ada juga yang 108 volt. Itu tak masalah ya, tak masalah. Jangan karena nanti wah ini tegangan drop cuma 108 volt ya. Nah, jadi kita kembali ngoprek sini akan menghabiskan waktu, dan akhirnya terjadilah kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan dan TV makin parah ya. Jadi tegangannya di sini itu ada yang 110, 108 volt, 105 volt, artinya di atas 100 volt ya. 115 rata-rata itu 111 volt ya. Oke. Jadi apabila sudah ada tegangan di sini, kembali cabut colokan ke listrik. Jangan lama-lama. Nah, ya, jangan lama-lama. Nah, cukup sebatas untuk mengukur, memastikan tegangan aja. Namun, apabila kita menemukan setelah tadi kita colokkan rupanya di sini tegangan naik sampai 150 apa 140 apa 180 apa 190 apa 200 volt apa 200 volt lebih ya, artinya di blok ini bermasalah. Blok mana yang bermasalah ya? Blok ini, blok autocoupler ini ya, ini yang sedikit ini perlu bermasalah. Kalau tidak mengerti ngeceknya, ganti aja semua komponen ini ya, ganti dengan nilai standar aslinya, jangan dirubah-rubah ya. Nah, kalau tidak mau mengganti keseluruhannya, cek satu persatu komponen ini, resistor, dioda ya, ini dioda TL431, ada yang pakai Kia 431, itu sama saja, tak ada masalah ya. Jadi autocouplernya dicek ya. Oke. Setelah kita temukan yang rusak, ganti ya. Intinya di sini wajib ada 115 volt dulu ya. Namun ada juga sebagian televisi Polytron, di saat kita sudah melakukan pembenahan di sini di power